Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Sudah sarapan Bapak Ibu? Sudah sarapan ya. Kopinya belum, Pak? Kopinya belum. Nanti ada coffee break, Pak. Ya, siap ya. Apa kabarnya Bapak Ibu? Ya, ini kan udah hari ke-6 ya, hari ke-6 pelatihan di sini. Mudah-mudahan Bapak Ibu tetap semangat untuk belajar bersama demi anak bangsa kita ya. Seperti itu. Seperti yang tertera di sini bahwa pelatihan kita bernama upskilling dan reskilling ya, guru kejuruan berstandar industri pola pusat belajar ya. Sebelum itu saya mau berkenalan terlebih dahulu ya, karena kan di pertemuan 1 dan 6 kemarin sudah diajar sama Pak Hendra ya. Ya, oke, di sini perkenalkan, nama saya Dena Anugrah. Saya seorang widya iswara ahli pertama di Departemen Elektronika di BBPV MPV BOE. Mungkin nanti bisa berkenalan satu-satu, bisa sebutkan nama dan instansinya seperti itu. Boleh dari Pak siapa? Pak Haris, Pak. Pak Haris dari SMK Negeri 3 Malang. SMK Negeri 3 Malang. Selanjutnya Pak Dimas dari 9 Malang, Pak. SMK 9 Malang. Kemudian Bu Anis dari SMK 2 Malang, Pak. ya, terima kasih Bu Anis. Selanjutnya Pak Fahrul dari SMK 2 Semarang. iya, Pak Farul dari SMK 2 Malang. Kemudian Pak Irfan dari SMK 13 Malang. iya, Pak Nirpan. Kemudian yang terakhir Saya Rafa dari SMK 5 Malang. baik, terima kasih Bapak Ibu semuanya sudah memperkenalkan diri. Sebelum kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu Bapak Ibu. Mudah-mudahan pelatihan kali ini menjadi berkah untuk kita semua. Ada yang mau pimpin doa Bapak Ibu? Saya Ayo, silahkan. baik menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dipersilakan. Berdoa dicukupkan. Oke, terima kasih Pak Nirpan. Kemudian saya punya kata-kata motivasi hari ini ya. Kata-katanya adalah marilah kita ikuti pelatihan dengan penuh semangat dan kemauan untuk terus berkembang ya. Karena masa depan dibangun oleh mereka yang tidak pernah berhenti belajar. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Oke, baik, selanjutnya. Nah, ini adalah mata pelatihan kita ya. Di sini ada 3 materi sebenarnya ya. Ada microcontroller, kemudian ada sistem embedded dan Internet of Things. Kemarin sama Pak Hendra sudah dibahas tentang apa itu microcontroller, bagaimana memprogramnya ya. Kemudian belajar juga tentang sensor dan aktuator. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang sistem embedded ya. Lalu apa sih yang akan kita pelajari ya? Yang pertama di sini kita akan belajar tentang atau merancang suatu sistem embedded ya. Nanti hasil belajarnya nanti peserta dapat merancang sistem embedded untuk kebutuhan industri ya, sesuai dengan kebutuhan industri ya. Untuk indikator hasil belajarnya ini ada di nomor 2 ya. Untuk materi hari ini peserta dapat merancang sistem embedded sesuai dengan kebutuhan industri gitu. Kemudian nah, Bapak Ibu, sebelum kita mulai ke materi, silahkan di sini ada QR code. Silahkan Bapak Ibu scan. Kita berbagi pengalaman terlebih dahulu ya, terkait dengan proyek apa sih yang pernah Bapak Ibu buat terkait dengan sistem embedded. Oke, sudah selesai Bapak Ibu mengisinya? Sudah, baik. Saya coba lihat hasilnya. Oke, di sini ada Pak Demas ya. Pak Demas katanya pernah membuat sistem monitoring suhu dan kelembaban katanya. Betul Pak Demas? Iya, Pak, benar. Ya, untuk apa Pak aplikasinya? Untuk monitoring suhu. Untuk mengecek suhu ruangan, Pak. Oke, suhu ruangan ya. Kemudian ada Pak Anas. Pak Anas di sini katanya belum pernah ya. Tidak apa-apa ya, karena di sini kan namanya tadi upskilling dan reskilling ya. Jadi teman-teman atau Bapak Ibu yang belum pernah membuat project sistem embedded, nanti kita akan belajar bersama di sini ya. Kemudian Pak Fajar juga katanya belum pernah, Pak Nirvan belum pernah membuat, ya Pak Rafa juga sama ya, belum pernah membuat. Ini Pak Fahrul katanya pernah membuat sistem parkir otomatis Pak. Ya. Ada proyekan Pak atau gimana? Ya, ada proyek Pak kebetulan Pak. Mega proyek ya Pak. Ya. Oke, jadi di sini ada yang sudah pernah, ada yang belum ya. Jadi diharapkan nanti Bapak Ibu yang sudah pernah membuat bisa sharing ke teman-teman
untuk berbagi praktik baiknya ya dalam merancang suatu sistem embedded seperti itu. Kemudian silahkan disimak video ini. Api muncul dari kompor gas dan diletakkan di lantai dengan tabung gas berpadu dengan kaki wanita yang sedang memasak. Ketiga pekerja tersebut terlihat panik dan berlari meninggalkan ruangan, sedangkan api masih terus menyala. Oke, baik, dari video tersebut kira-kira apa sih yang terjadi? Ya Pak. Ya, silahkan Ibu. Kebakaran, ibunya keluar dari dapur. Ya, ada kebakaran. Tapi kira-kira kenapa sih kebakaran itu bisa terjadi gitu? Ya, silakan. Jawab, Pak. Mungkin karena adanya kebocoran gas. Oh, ada kebocoran gas ya Pak Haris ya? Iya. Oke, kemudian untuk solusinya gimana sih solusi teknis supaya kebocoran gas itu tidak terjadi gitu? Izin Pak. Silahkan Pak Jadi Dimas. membuat sistem deteksi kebocoran Pak berbasis IoT. Oke, bagus, itu juga bisa ya dibuat satu sistem. Nah, ini relevan dengan apa yang akan kita pelajari pada hari ini ya. Oke, di sini ada definisi dari perancangan sistem embedded. Jadi apa sih perancangan sistem embedded itu? Ini ada suatu proses ya, proses merancang sistem berbasis microcontroller. Nah, nanti kita akan menggunakan microcontroller ESP32 yang mengintegrasikan perangkat keras dan perangkat lunak ya untuk menjalankan fungsi spesifik secara otomatis. Jadi di sini ada perangkat keras dan perangkat lunak ya. Sama-sama bekerja ya untuk menghasilkan satu sistem yang utuh seperti itu. Kemudian ada tahapan-tahapannya nih untuk kita merancang sistem embedded. Di sini ada 5 ya. Yang pertama ini adalah menganalisis kebutuhan. Kira-kira apa sih yang harus dianalisis gitu? Yang pertama adalah tujuan ya. Tujuan sistemnya itu untuk apa gitu. Kemudian kebutuhan komponen yang dibutuhkan itu juga harus dianalisis di tahap pertama. Kemudian yang kedua, merancang sistem. Kira-kira apa sih yang dirancang? Ada yang bisa jawab? Ya, silakan Pak Dimas. Jadi sistem yang dimaksud merancang itu setiap komponen dijadikan satu untuk menjadi satu kesatuan yang bisa digunakan untuk pendeteksi kebocoran itu tadi. Iya. Sedikit ini ya, sedikit ini menyinggung ke pembuatan sistem, Pak. Jadi kalau untuk merancang itu lebih ke arah pembuatan desain, membuat diagram blok, kemudian membuat alur kerja dari sistem seperti itu ya. Kemudian untuk yang ketiga itu tadi betul kata Pak Dimas, jadi membuat satu sistem yang terintegrasi ya, di mana nanti akan ada perakitan hardware dan pembuatan program seperti itu. Kemudian yang keempat adalah menguji sistem. Kenapa sih sistemnya harus diuji? Ada yang tahu? Kenapa? Silahkan. Aman Bapak. Ya, itu memastikan bahwa apa yang sudah kita buat, proyek apa yang sudah kita buat itu aman dan bisa berfungsi dengan baik seperti itu ya. Kemudian yang terakhir adalah memperbaiki sistem. Nah, kenapa sih harus diperbaiki? Ya barangkali ketika nanti Bapak Ibu membuat proyek itu masih ada kesalahan ya, misalnya ada program yang error, kemudian mau menyempurnakan sistem, yaitu bisa diperbuat atau diperbaiki pada tahap 5 seperti ini. Kemudian, nah di sini ya, ini ada diagram blok atau bagian dari hardware ya, atau perangkat keras dari sistem embedded. Di sini ada input, proses, dan output. Kira-kira fungsi input dari sistem pada sistem embedded ini untuk apa sih fungsi dari input? Ya silahkan. Karena data dari lingkungan sekitar mungkin Pak. Ya betul ya. Contohnya ada sensor ya, sensor suhu, sensor jarak, kemudian sensor gas, ada tombol ya atau push button ya. Nah dari keempat input ini Bapak Ibu ada yang pernah coba menggunakan input komponen, menggunakan komponen di dalam sistem ini? Silahkan. Sensor jarak. Sensor jarak. Biasanya untuk apa sensor jarak? Untuk simulasi parkir. Iya. Oh yang tadi ya, proyek yang tadi betul. Ya. Kemudian di sini ada proses juga. Proses ini biasanya berhubungan dengan otaknya ya, atau sistem pengendali atau microcontroller ya. Kira-kira fungsi proses di dalam sistem itu untuk apa sih?
Ya. Fungsi proses itu untuk mengolah data sesuai program yang telah ditentukan, Pak. Ya, betul ya. Jadi di sini untuk mengolah data dari data yang diterima oleh input ya. Kemudian di sini ada output ya. Output ini di sini ada LCD, ada LED, ada buzzer, ada motor ya. Kira-kira fungsi output di dalam sistemnya untuk apa, Pak? Menghasilkan informasi atau aksi. Iya, terima kasih. Betul ya. Jadi nanti ini keluarannya akan dihasilkan atau dimunculkan di output seperti itu. Kemudian untuk perangkat lunak ya, tadi kan perangkat keras, sekarang ada perangkat lunak. Nanti Bapak Ibu bisa menggunakan software Arduino IDE untuk memprogram sistem embeddednya, seperti itu ya. Kemudian yang selanjutnya, nah di sini ada studi kasus nih. Saya coba bagi kelompok ya, kelompok yang sebelah kanan saya ini kelompok 1, kemudian sebelah kiri saya kelompok 2 ya. Silahkan untuk berdiskusi terkait dengan studi kasus yang ada di depan. Saya kasih waktu 1 jam ya untuk berdiskusi. Kemudian apa sih yang harus Bapak Ibu lakukan? Yang pertama dari studi kasus itu nanti Bapak Ibu diminta untuk menganalisis kebutuhan sistemnya ya. Kemudian yang kedua merancang sistemnya. Yang ketiga membuat sistemnya. Yang keempat menguji sistemnya, dan yang kelima adalah memperbaiki sistemnya ya jika memang perlu perbaikan seperti itu. Silakan Bapak Ibu. Gimana kelompok 1 ada kendala? Tidak ada, Pak. Tidak ada. So far so good ya. Aman terkendali. Oke. Very good. Aman terkendali. Untuk kelompok 2 bagaimana, ada kendala Bapak-bapak? Oh iya, untuk pemasangan kabel ini nanti Bapak bisa melihat gambar rangkaian skematiknya. Nanti diusahakan jangan sampai salah di dalam pemasangan kabel, terutama VCC dan groundnya, karena nanti komponen bisa rusak, panas dan terbakar seperti itu. Nanti diperhatikan lagi untuk rangkaiannya seperti itu. Oke, baik, sudah selesai untuk diskusinya? Oke, sudah ya. Silahkan sekarang Bapak Ibu, saya minta untuk presentasi dari kelompok 1 terlebih dahulu mungkin. Di sini studi kasusnya tentang sistem kebocoran gas ya, dengan output visual menggunakan LED. Silahkan mungkin bisa ditancapkan adaptornya. Sudah menyala? Sudah, Pak. Jadi di sini ada sensor gas Ya. LPG. Ini untuk mendeteksi apakah ini ruangan ada kandungan gas metannya. Kalau di indikator yang kami bikin ini lampunya hijau, berarti tidak ada, Pak. Oke, tidak ada ya, tidak ada kebocoran gas di ruangan ini ya. Kemudian kelompok 2 silahkan ditancapkan adaptornya. Baik, di kelompok 2 buzzer tidak berbunyi dikarenakan tidak ada kebocoran gas, Pak. Iya, baik. Jadi memang di sini tidak ada indikasi kebocoran gas ya. Jadi sistemnya bisa berfungsi dengan optimal ya. Kemudian setelah kita melakukan pelatihan hari ini, kira-kira apa yang sudah kita pelajari hari ini nih? Ya, silakan Pak Demas. Jadi hari ini kita sudah merancang sistem embedded untuk pendeteksi gas, di mana ruangan ini terbukti bahwa tidak ada gas metana. Ya, baik, terima kasih ya. Jadi kita sudah belajar tentang merancang tadi apa namanya, sistem deteksi kebocoran gas ya dari beberapa tahapan tersebut ya. Kemudian kesimpulannya adalah perancangan sistem embedded ini dilakukan melalui 5 tahapan ya. Yang pertama ini terdiri dari menganalisis kebutuhan sistem, merancang sistem, membuat sistem, menguji sistem, dan memperbaiki sistem ya. Kemudian di sini ada evaluasi, silakan Bapak Ibu bisa scan QR code-nya dan diisi soalnya. Oke, sudah selesai pengisiannya? Baik, sudah mengumpulkan semua? Sudah. Oke, saya cek dulu ya. Oke, di sini sudah ada nama Bapak Ibu ya, sudah terinput semua. Oke, baik. Terima kasih untuk pelatihan hari ini. Saya cukupkan sekian. Kita tutup dengan doa bersama. Berdoa dimulai. Selesai.
Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.